Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengirim pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 281 sampai bab 290. Pesan otomatis sedingin es terdengar dari telepon Summer. Maaf, nomor yang Anda tuju telah tiba-tiba. Dengan ekspresi malu di wajahnya, Hamti berkata, "Gah, baiklah, aku akan mengisi ulang sekarang. Kau akan menyesal kali ini." Dia langsung mengisi ulang uang $1000 ke ponselnya. Dengar, aku sudah mengisi ulang 1000. Kali ini tidak akan ada tagihan terutang. Kerumunan mendadak, biaya hidup bulanan mereka hanya sekitar $1000. Dan mereka biasanya mengisi ulang hanya $20 atau $30 ke ponsel mereka sekaligus. Namun, Hamti langsung mengisi ulang $1000 sekaligus. Dia punya banyak uang. Telepon Hamti segera berbunyi setelah pulsa teleponnya diisi ulang. Wajahnya mendung tepat setelah dia mengangkat teleponnya dan melihat ide penelepon. Persetan. Itu sutradaranya, Anderson Ford. Apakah dia benar-benar menelepon untuk memecatku? Apakah orang yang berbicara dengan Zeke di telepon tadi benar-benar Anderson Ford? Tidak. Itu tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum menjawab panggilan itu. Halo, Direktur. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Dengan nada acuh tak acuh, Anderson berkata, "Hamti, saya memutuskan kontrak Anda untuk kafetaria kami. Kembalilah sekarang untuk mengemas barang-barang Anda dan keluar dari sini. Juga, saya akan menyelidiki semua orang yang Anda pekerjakan. Jika saya mengetahui bahwa ada masalah dengan sertifikat kesehatan atau keamanan pangan mereka, saya akan meminta pertanggungjawaban pidana Anda." Apa? Hamti tercengang. Murford benar-benar akan memecat saya. Apakah ini karena Zeke? Tidak. Pasti ada kesalahpahaman. Sambil memegang sedotan, dia cepat-cepat berkata, "Tuan Ford, Anda tidak bisa memecat saya tanpa alasan. Setidaknya beri saya alasan." "Alasan? Apakah alasanmu menyinggung tuanku? Pemilik rumah sakit." "Cukup bagus," geram Anderson. Segera setelah itu, Anderson menutup telepon. Sudah dikonfirmasi sekarang. Pemuda ini memang pemilik rumah sakit, dan memiliki direktur sebagai muridnya. Mengingatkan mereka akan hal itu sebelumnya, semua orang menjadi malu. Namun, mereka bingung pada saat yang sama. Mengapa orang ini datang ke sini untuk sarapan padahal dia sangat kaya? Dia yang paling baik bertindak rendah hati, dan paling buruk adalah pamer. Reaksi terkuat antara orang-orang di tempat kejadian datangnya Ruby. Dia dulunya adalah guru bahasa Cina Zeke, jadi dia mengenalnya dengan baik. Saat itu, dia hidup dalam kondisi kehidupan yang buruk dan prestasi buruk di sekolah. Dia masuk penjara bahkan setelah lulus. Ruby bertanya-tanya bagaimana seorang mantan kontraktor tanpa uang dan latar belakang bisa menjadi begitu kaya hanya dalam beberapa tahun. Itu hampir seperti keajaiban. Hamti tidak yakin. Saat dia mengertakkan gigi dan berkata, "Jadi bagaimana jika kamu pemilik rumah sakit? Jangan lupa bahwa aku masih memiliki 2 jalan makanan." Kemudian, dia berbalik untuk berkata kepada Ruby, "Ruby, aku akan menghadiahkan 2 jalan ini jika kamu membiarkan Summer menikah denganku." Kafetaria rumah sakit memiliki margin keuntungan yang rendah, sedangkan 2 jalan ini hampir tidak dikenakan biaya. Keuntungan tahunan dari sewa jauh lebih tinggi daripada itu dari sebuah restoran. Ruby berpura-pura. Apa yang dikatakan Hamti itu benar, dan selalu menjadi mimpinya untuk memiliki 2 ruas jalan makanan itu. Tiba-tiba, Zeke menamparkan kepalanya sendiri dan berkata, "Oh ya, berbicara tentang Food Street, Summer, aku juga ingin memberikan sesuatu. Kamu tahu The Nightingale, kan?" Musim panas menganggukkan kepalanya. "Ya, bagaimana? Seseorang memberi saya The Nightingale kemarin, tetapi saya tidak punya waktu untuk mengelolanya. Oleh karena itu, saya ingin Anda mengintegrasikannya dengan Grand Millennium Hotel, dan menggabungkannya di bawah Linton Group. Saya akan memberi Anda 50% saham The Nightingale untuk remunerasi." Apa? Semua orang. Sekali lagi,
diliputi keheranan. Fakta yang diketahui bahwa The Nightingale adalah hotel terbesar di kota O'Hare setelah Grand Millennium, dengan nilai pasar lebih dari 1 miliar. Pemuda ini langsung memberikan Summer setengah dari The Nightingale, yang bernilai 50 juta. Dia sangat keren, relatif. 2 bentangan Food Street milik Humpty tidak ada apa-apanya di hadapan The Nightingale. Selain itu, kata-katanya menyiratkan bahwa dia juga pemilik Grand Millennium Hotel. Dengan kata lain, pria sederhana ini adalah seorang miliarder. Yang lebih membingungkan lagi adalah seorang miliarder akan datang ke sini untuk makan. Humpty direndam. Baiklah. Baiklah. Berhenti membongkar. Lagi pula apa gunanya? Aku tahu pemilik The Nightingale, Shirlene. Apakah kamu ingin aku menjelajah untuk verifikasi? Semua orang segera menjadi tenang setelah mendengar kata-kata Humpty. Itu benar. Mungkin pemuda ini hanya berbohong. Miliarder yang mereka kenal biasanya setengah baya dengan perut buncit. Namun, pemuda ini berpakaian sederhana dan terlihat biasa saja. Dia tidak memiliki kualitas umum seorang miliarder. Zeke mengangkat bahu. Terserah kamu. Sambil mencibir, Humpty mengeluarkan ponselnya dan menelepon Shirlene. Selamat pagi, Shirlene. Humpty menyapa dengan sopan. Shirlene bertanya, mengapa kamu memanggilku? Suaranya lemah karena dia dirawat di rumah sakit setelah dilumpuhkan oleh Zeke dan Darren kemarin. Oh, tidak ada yang terlalu serius. Hanya seorang pria yang benar-benar mengklaim bahwa dia memiliki The Nightingale. Sungguh bercanda. Humpty tertawa. Enyah, teriak Shirlene. Nightingale kini menjadi bekas luka permanen di jantungnya. Menyebut namanya saja membuatnya gemetar tak terkendali karena marah. Humpty lalu memutar pada Zeke. Kau mendengarnya. Shirlene memintamu untuk tersesat. Shirlene, beraninya kau memintaku tersesat. Kepalamu membengkak sekarang. Bukan. Zeke berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya pelajaran kemarin tidak cukup untukmu. Napas Shirlene tiba-tiba menjadi cepat dan dangkal di ujung telepon yang lain. Saat dia tergagap, apakah Anda Tuan Williams? Ya, jawab Zeke. Shirlene kehilangannya di sana dan kemudian. Sial, setan ini lagi. Dia ketakutan. Karena trauma emosional yang ditimbulkan Zeke terlalu besar. Shirlene buru-buru menjelaskan. Tidak, Mer. Williams. Tidak seperti yang Anda pikirkan. Saya mengacu pada Humpty. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan. Sialan kamu. Humpty. Jangan tarik aku ke dalam ini. Kamu pikir kamu siapa ini? Kamu bisa menyentuh Tuan Williams. Ya. Bantulah dirimu sendiri. Berlutut dan minta maaf kepada Tuan Williams sekarang jika Anda tidak ingin mati. Dia langsung menutup telepon tepat setelah dia selesai berbicara. Memperbaiki. Ponsel Humpty jatuh ke tanah saat dia menganga ke arah Zeke dengan tidak percaya. Shirlene sebenarnya sangat takut pada Zeke. Sial. Bukankah dia memiliki latar belakang triad? Kenapa dia begitu takut padanya? Pasti ada lebih banyak orang ini daripada kekayaannya. Aku telah meremehkan dia. Setelah memastikan bahwa Zeke tidak berbohong, para penonton mulai mencemooh dan mencemooh Humpty. Bagaimana orang ini bisa berani menggambarkan 2 bentangan jalan dengan The Nightingale dan bahkan Grand Millennium Hotel? Ruby tiba-tiba berjalan ke arah Zeke, dan dengan lembut menyapu debu dari bahunya sambil berkata, kerja bagus, Zeke. Kamu memenuhi harapanku. Kamu telah membuat saya dan sekolah bangga. Setelah memujinya, dia menambahkan, ngomong-ngomong, Zeke, apakah kamu bebas nanti? Mengapa kamu tidak datang ke rumah kami dan makan siang bersama kami? Kami juga dapat membicarakan pernikahanmu dengan Summer. Semua orang terdiam. Perubahan sikap Ruby terhadap Zeke sangat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, dia menganggap Zeke sebagai musuh. Dan sekarang, dia tidak sabar untuk membuat putrinya menikah dengan Zeke. Penyebutan makan siang menyebabkan sesuatu klik di benak Zeke saat dia tiba-tiba menamparkan kepalanya sendiri. Sial. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Saya di sini untuk membeli makanan untuk madu saya. Tidak ada yang lebih penting daripada memberi makan. Oleh karena itu, dia buru-buru bertanya. Musim panas. Apakah Anda menjual susu kedelai? Saya ingin memilikinya untuk dibawa pulang. Cepatlah. Musim panas dengan cepat menganggukkan kepalanya. Tentu saja. Segera. Namun, Ruby segera menghentikan Summer. Dan berkata, aku akan melakukannya. Susu kedelai yang baru dibuat adalah yang terbaik. Dia kemudian mulai membuat susu kedelai segar untuk Zeke. Setelah selesai, Zeke mengambil dan pergi dengan tergesa-gesa. Ruby mengingatkannya. Zeke, jangan lupa datang ke rumahku untuk makan siang nanti. Oke.
Aku akan mencoba mencari waktu. Zeke memberikan jawaban asal-asalan. Tentu saja, dia tidak akan pergi ke rumahnya sebagai menantunya, tetapi mantan muridnya. Dia tidak ingin meninggalkan Lacey. Menyaksikan Zeke pergi, Summer merasakan rasa kehilangan yang dalam. Akan sangat bagus jika dia benar-benar pacarku. Hamti berkata dengan yang agak mengancam. Ruby, kurasa kamu harus mempertimbangkan pernikahan Summer dengan hati-hati. Jangan lupa, kamu masih membutuhkan aku untuk mendengarkan membersihkan namamu dari nada suap di sekolah. Sisa hidupmu dengan reputasi yang ternoda, bukan? Setelah mendengar ini, Ruby berada dalam dilema. Dia lebih peduli pada reputasinya sendiri daripada keuntungan materialistis apapun. Dia telah menjadi guru yang rajin dan teliti sepanjang hidupnya tetapi pada akhirnya ditakdirkan melakukan penyuapan. Oleh karena itu, dia tidak bisa merasa nyaman. Sejak saat itu, dia rindu akan kejadian itu. Sambil mendesah, dia menjawab, aku akan berpikir 2 kali tentang ini. Pada saat Zeke kembali ke bangsal, Lacey sudah kehilangan kesabarannya. Oh, ini dia. Kukira kau sedang berkumpul. Zeke langsung berkeringat dingin. Lacey sangat tajam. Dia benar-benar melakukannya. Zeke buru-buru menjelaskan. Tidak, saya sedang sibuk dengan pekerjaan sesaat. Darren memberiku The Nightingale kemarin. Dan saya baru saja meminta seseorang untuk mengintegrasikannya ke dalam perusahaan kami. Senyum kemudian akhirnya muncul di wajah Lacey. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik sebagai tenaga penjualan kami. F dan B memang titik lemah kami. Dengan mengajak The Nightingale bergabung dengan kami, itu akan mulai terbentuk. Baiklah kalau begitu. Aku akan menaikkan gajimu sebesar 500. Zeke berpikir lucu. Hei, aku membawakanmu bisnis yang begitu besar. Tapi kamu hanya akan memberiku kenaikan gaji $500. Ayolah. Kamu tidak boleh pelit begitu. Lacey, berhentilah menjadi diri sendiri. Bukankah kenaikan gaji 500 sudah cukup? Apalagi yang kamu inginkan? Lacey membentaknya. Setelah izin sebentar, Zeke dengan hati-hati menjawab. Aku ingin kamu memilikiku. Semburat rasa malu langsung naik ke pipi Lacey. Pergi, beri aku sarapan. Aku lapar. Zeke dengan cepat menyerahkan makanan yang dibelinya. Mengambil sarapan darinya. Lacey tiba-tiba mengerutkan kening dan meraih lengan untuk mengendusnya. Kenapa lenganmu bau parfum? Jangan bilang kau memakai parfum. Lacey melihatnya dengan mengancam. Zeke menjadi tegang tiba-tiba. Parfum musim panas pasti tertinggal di lenganku ketika dia memegang lenganku. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus menjelaskan ini? Dia berpikir keras dan dengan cepat menemukan jawaban. Oh, aku baru saja akan memperbaikinya. Ruby, yang menjual susu kedelai di East Street, adalah guru SMA saya yang sangat peduli dengan saya saat itu. Karena kami telah bertemu satu sama lain setelah bertahun-tahun. Dia menjadi sedikit terlalu bersemangat dan memeluk saya. Ruby siapa yang menjual susu kedelai? Lacey skeptis. Anda berbicara tentang Mes Baxter. Bukan, dia adalah mantan guru sekolah menengah. Tetapi dikeluarkan setelah menyinggung kepala sekolah. Zeke menganggukkan kepalanya. Ya, itu dia. Lacey menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah Anda yakin mengatakan yang sebenarnya? Saya memiliki nomor telepon Mes Baxter. Saya akan meneleponnya dan bertanya sekarang. Jika Anda berbohong kepada saya akan memutuskan dengan Anda. Tapi, tentu saja, saya mungkin memberi Anda kesempatan lagi jika Anda bisa jujur dengan saya sekarang. Saat dia berbicara, air mata mengalir di matanya. Dia sangat peduli dengan Zeke dan sangat takut dikhianati olehnya. Zeke bersumpah. Aku berjanji akan mengatakan yang sebenarnya. Kamu bisa menelepon Ruby untuk menanyakannya sekarang. Lacey menatap telepon. Ragu-ragu. Dia khawatir dia akan mendengar sesuatu yang berbeda dari apa yang Zeke katakan padanya. Dia tidak akan bisa menangani kebenaran jika itu masalahnya. Dia bahkan berpikir bahwa lebih baik menipu dirinya sendiri dan berpura-pura bahwa apa yang dikatakan Zeke adalah kebenaran. Zeke hanya mengambil ponsel Lacey, menemukan nomor Ruby, dan memutarnya. Tanyakan sendiri di sini. Aku tidak takut. Aku mengatakan yang sebenarnya. Setelah melihat Zeke begitu tegas, Lacey tersenyum di sela-sela air matanya. Orang ini sepertinya tidak puas sekali dan bahkan menawarkan untuk menelepon Mes Baxter untuk verifikasi. Jadi saya pikir dia mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia menutup telepon sebelum telepon tersambung. Bodoh. Aku bercanda denganmu.
Aku tidak mengecewakannya. Zeke merasa lega. Dia benar-benar khawatir Lacey akan menelepon Ruby yang kemudian akan teringat tentang dia dan Summer. Meskipun dia hanya berpura-pura menjadi pacar Summer, Lacey pasti akan marah karenanya. Lacey buru-buru menghabiskan sarapannya dan berkata, "Aku baik-baik saja sekarang. Aku harus kembali ke perusahaan untuk bekerja. Apakah kamu akan pergi ke perusahaan?" "Zeke, aku akan pergi ke distrik Riverdale," jawab Zeke. "Frankie menyuruhku pergi dengan alasan orang tua Hudson sakit terakhir kali. Aku khawatir mereka akan menyakiti mereka. Jadi aku berencana membawa mereka ke sini." Lacey mengangguk setuju. "Yah, kamu benar. Kamu benar-benar harus membawa orang tua Hudson ke sini. Namun, distrik Riverdale adalah wilayah keluarga Forrest. Jadi kamu harus berhati-hati. Menyarankan jangan biarkan keluarga Forrest tahu bahwa kamu di sana." "Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan." Zeke meyakinkannya sambil menganggukkan kepalanya. "Ngomong-ngomong, Lacey, kamu juga harus hati-hati. Aku khawatir keluarga Forrest akan kembali. Aku akan seseorang mengatur untuk melindungimu." Zeke tidak berencana mengajak Lacey. Dia berencana untuk mengalahkan pasukan dunia bawah di distrik Riverdale kali ini. Jadi akan terlalu berbahaya untuk membawa Lacey. "Jangan khawatir. Aku tidak akan mempercayai orang lain dengan mudah lagi." Lacey tersenyum. Zeke berbicara lebih banyak dengannya sebelum dia pergi. Begitu dia pergi, Lacey segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Ruby. "Bibi Ruby, apakah kiosmu buka hari ini? Tolong siapkan susu kedelai untukku." Di masa lalu, Lacey akan melewati warung makan di East Street ketika dia pergi bekerja. Dia sering membeli susu kedelai dari warung Ruby. Jadi mereka saling mengenal setelah beberapa waktu. Ruby sambil menjawab sambil tersenyum. "Baiklah, Lacey Des. Aku akan membuatkanmu susu kedelai yang segar dan enak nanti." "Bibi Ruby, apakah Anda mengenal seorang pria bernama Zeke Williams?" tanya Lacey. "Ya, dia adalah muridku. Dia datang untuk membeli susu kedelai dariku." Sekarang Ruby bertanya, merasa penasaran. "Kenapa, Lacey Des? Kamu kenal dia?" Lacey menghela napas lega. Zeke memang murid Ruby. Dan baru saja pergi ke kiosnya untuk membeli susu kedelai. "Untungnya, kamu jujur," gumam Lacey pada dirinya sendiri dengan senyum tersungging di mulutnya. "Apa katamu, Lacey Des? Aku tidak mendengarmu." Lacey buru-buru menjawab. "Oh, ya, saya kenal dia. Dia penjual saya. Omong-omong, bagaimana pendapat Anda tentang dia, Bibi Ruby?" Ruby kemudian langsung berubah menjadi cerewet. Saat dia memuji, Zeke sempurna dalam segala hal. Dia adalah seorang siswa pekerja keras dan rajin saat itu meskipun kondisi hidupnya miskin. Dia juga sangat populer dan bergaul dengan baik dengan siswa lain sambil menunjukkan kemampuan luar biasa, kepemimpinan. Anda beruntung telah mempekerjakannya sebagai tenaga penjualan Anda. Lacey senang mendengarkan orang lain yang memuji suaminya. Namun, Ruby cukup antusias dengan Zeke bukan? Ini seperti dia berbicara tentang menantunya. Sikapnya terhadapnya hampir sama dengan ibuku. Apakah orang ini benar-benar populer di kalangan wanita parubaya? Lacey berkemah pelan. Setelah percakapan singkat, Lacey menutup telepon. Tepat setelah telepon ditutup, Ruby merasa sedikit risih. Seharusnya aku tidak terlalu memuji Zeke sekarang. Apa yang harus saya lakukan jika Lacey Des jatuh cinta padanya dan ingin mencurinya dari Summer? Setelah meninggalkan rumah sakit, Zeke pertama kali menelepon Soul Wolf. "Soul Wolf, aku akan pergi ke distrik Riverdale. Jadi ini tugasmu. Dapatkan beberapa orang untuk melindungi Lacey secara rahasia." Soul Wolf bersumpah di ujung telepon yang lain. "Jangan khawatir, Zeke. Aku akan memata-matai siapapun yang berani menatap Lacey." Baiklah. Tidak perlu terlalu kasar," kata Zeke tidak senang. "Aku akan mengalahkan pasukan dunia bawah di distrik Riverdale. Kamu akan memimpin satu tim di sana untuk melakukan penyergapan terlebih dahulu." Serigala Tunggal sangat gembira. "Haha, ini pertunjukan lagi. Tidak perlu bawa tim. Zeke, aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak setuju melakukan pekerjaan tambahan." "Sialan kau," umpat Zeke. "Apakah kamu tidak malu bahwa jenderal yang maha kuasa harus secara pribadi menembak beberapa hooligan? Cepat, dapatkan waktu untuk mengatur penyergapan di sana. Dan bersiaplah." "Baiklah, aku akan segera menyiapkannya." Serigala Tunggal kecewa. Setelah menutup telepon, ekspresi ganas melintas di wajah Zeke. "Hades, kamu akan duduk dan menonton pertarungan lain, bukan? Kalau begitu,
Aku akan merebut wilayah berharga ini darimu. Kami akan melihat apakah Anda masih bisa diam. Setelah Anda naik umpan, saya akan membunuh Anda. Faktanya, Zeke sendiri yang bisa mengalahkan kekuatan dunia bawah distrik Riverdale. Dia hanya tidak ingin melakukannya karena itu menegaskan. Dia kemudian menelepon Darren. Darren, kumpulkan sekelompok pria untuk bersiap-siap. Kita akan mengambil alih kekuatan dunia di bawah distrik Riverdale. Tanpa diduga, Darren tiba-tiba menjadi gelisah. Tuan Williams, bukankah kita berkembang terlalu cepat? Kekuatan bawah tanah distrik Riverdale jauh lebih kuat daripada kekuatan kota O'Hare. Selain itu, kami bahkan belum selesai menggabungkan mereka di kota O'Hare. Jadi jika kami benar-benar berbenturan dengan distrik Riverdale, saya khawatir kami akan kehilangan segalanya. Bagaimana kamu masih bisa menjadi pemimpin cabang jika kamu tidak berani melakukan hal kecil seperti itu? Lebih baik kamu menyerahkan kepemimpinan kepada T-Rex. Tegur Zeke padanya. Panik. Darren buru-buru menjelaskan. Saya hanya mengungkapkan beberapa pendapat pribadi saya, Tuan Williams. Ini jelas bukan tindakan takut perang. Saya akan segera mengumpulkan sekelompok pria dan pergi ke distrik Riverdale bersamamu. Mengapa kamu ingin pergi ke distrik Riverdale? Tanya Zeke. Apakah Anda mengatakan ingin mengambil alih kekuatan dunia bawah distrik Riverdale, Tuan Williams? Darren bingung. Dengar baik-baik. Aku memintamu bersiap-siap untuk mengambil alih kekuatan dunia bawah distrik Riverdale. Aku sendiri yang akan mengalahkan mereka. Sementara kamu mengambil alih kepemimpinan untukku. Darren kehilangan kata-kata. Astaga, apakah saya mendengar sesuatu? Zeke akan mengalahkan kekuatan dunia bawah distrik Riverdale sendirian. Betapa sombongnya seseorang untuk bisa mengatakan sesuatu seperti ini. Terakhir kali, Zeke hanya berhasil menang melawan 300 orang T-Rex dengan bekerja sama dengan lebih dari 20 orang, termasuk Soul Wolf. Namun, Zeke akan menghadapi seluruh dunia bawah distrik Riverdale kali ini. Mereka memiliki setidaknya 500 orang di sana. Bagaimana itu mungkin? Oleh karena itu, Darren mencoba membujuknya. Tuan Williams, tolong pikirkan 2 kali. Kami tidak bisa mengambil risiko. Mengapa saya tidak membawa sekelompok pria untuk pergi ke distrik Riverdale bersamamu sekarang? Hentikan omongan kosong itu. Sebarkan berita bahwa aku akan pergi ke distrik Riverdale sendirian. Perintah Zeke. Setelah menutup telepon, Darren diliputi oleh rasa damai yang dalam. Tidak dapat memulihkan ketenangannya. Sementara itu, T-Rex bertanya dengan tidak sabar. Apakah itu Tuan Williams? Apa yang dia katakan? Membawakan napas dalam-dalam. Darren rindu. Sebarkan berita bahwa Tuan Williams pergi ke distrik Riverdale sendirian. Apa artinya? T-Rex bingung. Secara harfiah apa artinya? Tentu saja, jawab Darren. T-Rex menjadi panik sekaligus. Apakah Tuan Williams akan mengambil tindakan terhadap kekuatan dunia di bawah distrik Riverdale? Dia mengambil langkah yang cukup besar, bukan? Namun, karena dia telah mengambil keputusan, ayo lakukan apa yang dia katakan. Aku akan mengumpulkan sekelompok pria sekarang dan pergi ke distrik Riverdale di bawahnya. Persetan dengan itu, tegur Darren. Apakah kamu tidak mendengarku? Tuan Williams pergi ke distrik Riverdale sendirian. Apa? T-Rex merasa bodoh. Apakah Tuan Williams benar-benar memutuskan untuk mengalahkan kekuatan dunia bawah distrik Riverdale sendirian? Dia pasti bercanda. Tidak mungkin ada seseorang yang begitu kuat di dunia ini. Distrik Riverdale mendapatkan namanya dari sungai yang melewatinya dan sebuah lembah di kawasan itu. Sistem transportasi udara berkembang dengan baik, sehingga terdapat banyak pelabuhan dan dermaga di sana. Samuel menjaga gudang di dermaga yang ditinggalkan dengan lebih dari 20 orang. Gavin, kepala keluarga Forrest, terkenal di kalangan orang kaya dan terkenal. Jadi, dia tidak nyaman untuk mengelola dunia bawah. Dan Samuel menjadi juru bicara Gavin di dunia bawah. Batch barang yang akan dijual kali ini bernilai 100 juta, menjadikannya sangat penting. Itulah mengapa Samuel harus secara pribadi menjaga barang-barang itu. Awalnya, orang luar tidak berani terlibat dalam bisnis Gavin, sehingga tidak pernah terjadi kecelakaan. Namun, kecelakaan terjadi hari ini. Seorang pria berpakaian kasah hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya menampilkan sepasang mata, tiba-tiba muncul di pintu gudang. Hal ini membuat Samuel gelisah. Siapa kamu? Segera pergi. Kamu seharusnya tidak datang ke sini. Namun, pria itu tetap berdiri di pintu seperti patung.
Samuel menjadi lebih gugup ketika dia menyadari bahwa pria itu telah datang dengan persiapan dan bukan karena kesalahan. Dia dengan cepat memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bersiap bertarung. Sementara pada saat yang sama, dia berteriak lagi, "Hei, siapa kamu? Apakah kamu berani memberitahu saya namamu?" Sebelum Samuel selesai berbicara, pria berbaju hitam itu tiba-tiba bergerak saat dia menyerang Samuel dengan ganas. Itu membuat Samuel takut siang hari. Oleh karena itu, dia dengan cepat menyerang pria itu. Namun, pria itu terus memaksa untuk menghindari serangannya atau menyerangnya. Bang! Samuel ditemui oleh pria itu. Pemimpin dunia bawah distrik Riverdale sebenarnya tidak bisa menahan satu serangan pun dari pria itu. Sementara anak buah Samuel sama bergunanya dengan teko coklat. Pria berbaju hitam itu menghajar ke-20 pria itu dalam waktu 5 detik. Kemudian, pria berbaju hitam itu mengeluarkan bom molotov dari sakunya, menyalakannya, dan melemparkannya ke tumpukan barang, yang langsung ditelan oleh api yang mengamuk. Persetan, Samuel kesal. Forrest akan membunuhku jika terjadi sesuatu pada barang-barangnya. Mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, dia bangkit dan mengejar pria itu. Hei, brengsek, berhenti. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba menunjuk tangannya, dan sebuah jarum perak melesat keluar darinya, menusuk kulitnya. Paha Samuel. Samuel menjerit dan jatuh ke tanah begitu keras hingga salah satu giginya copot. Pria berpakaian hitam melarikan diri dari dermaga dan masuk ke mobil yang diparkir di luar. Dia kemudian melesat. Dia melepas pakaian hitamnya dan menampilkan wajahnya mesin pembunuh terbaik di Rivermouth, Eclipse. Mengambil teleponnya, dia memutar nomor Hades. Misi selesai. Eclipse melaporkan. Terima kasih, temanku, kata Hades. Eclipse menganggukkan kepalanya. Yah, aku ingin tahu apakah api ini bisa memicu kemarahan keluarga Forrest. Serangan ini direncanakan oleh Hades untuk mendorong keluarga Forrest agar meluncur dengan Zeke lebih cepat. Riverdale Manor adalah rumah paling mewah di Riverdale District. Itu juga menjadi dasar keluarga Forrest, keluarga paling terkemuka di distrik Riverdale. Di Villa Gavin, kepala keluarga Forrest, putra, Frankie, memohon padanya. Ayah, mari kita lakukan. Ini adalah kesempatan sempurna bagi kita karena Zeke datang ke sini sendirian. Akan sulit untuk memeriksa. Kesempatan lain jika kita melewatkannya kali ini. Gavin mengerutkan kening. Zeke sengaja masuk ke sarang singa. Jadi aku curiga ada pengaturan. Mari kita tunggu dan lihat saja sekarang. Kita perlu tahu apa yang kita hadapi sebelum mengambil tindakan apapun. Ayah, dia melukaiku dan bahkan melemparku ke jalanan tanpa busana. Wajah Florence juga dirusak olehnya. Itu cukup membuat kami terkejut. Kami akan menjadi bahan tertawaan dan kehilangan muka jika kami tidak melakukan apa-apa saat Zeke ada di sini, wilayah. Gavin ditempatkan di tempat yang ketat karena dia tidak bisa mengambil keputusan. Pada saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu kamar. Siapa di sana? Tanya Gavin. Tuan Forrest. Ini saya. Terdengar suara Samuel menjawab. Masuk, ajak Gavin. Samuel mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Pemandangan Samuel segera mengirimkan gelombang kejutan melalui Gavin. Samuel memenuhi memar, dengan perban melilit kepala dan lengan. Dia bahkan kehilangan satu gigi. Samuel, apa yang terjadi padamu? Gavin punya bendungan buruk tentang ini. Samuel segera tergeletak. Pak Forrest, maaf, saya tidak bisa melindungi barangnya. Saya pantas dihukum. Apa? Gavin sangat terkejut hingga hampir kehilangan keseimbangan. Sesuatu telah benar-benar terjadi pada barang. Dia tidak keberatan dengan kerugian moneter. Yang paling penting adalah dia akan menyinggung pembeli dalam transaksi ini. Dan pembeli bukanlah seseorang yang bisa dia anggap enteng. Dia dengan marah menendang Samuel ke tanah. Sial. Sampah dasar. Kau hanyalah pria yang tidak berguna. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Samuel buru-buru menceritakan semuanya. Williams. Seorang pria berbaju hitam menyerang kita. Dia kuat. Aku bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun darinya. Dalam 5 detik, dia menghajar kami semua dan membakar barang-barangnya. Tanpa repot-repot terpesona oleh betapa kuatnya penyerang itu. Gavin buru-buru bertanya, apakah kamu tahu siapa dia? Samuel menenangkan kepalanya. Tidak tahu. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam yang hanya menampilkan matanya. Namun, dia melakukan 2 gerakan secara total. Yang keduanya sangat berbeda. Selama gerakan pertamanya, dia langsung menyerang ke arahku tanpa menghindar. Sementara selama gerakan keduanya, dia menggunakan senjata tersembunyi,
Jarum perak. Untuk melukai kakiku. Jarum perak. Menjadi setajam dia. Gavin menangkap kata kuncinya. Apakah itu jarum perak yang digunakan dalam akupuntur? Yaitu. Samuel menganggukkan kepalanya. Z.K. Williams. Gavin memukul meja dengan marah. Itu pasti Z.K. Williams. Bajingan itu juga seorang dokter ilahi. Dengan teknik akupuntur yang hebat. Dia bisa menyelamatkan nyawa dan melukai orang dengan jarum peraknya. Aku sudah sangat sabar menghadapinya. Namun dia terus menantangku. Dia benar-benar melangkah terlalu jauh sekarang. Apakah dia benar-benar berpikir Forrest tidak memiliki kekuatan untuk melawannya? Samuel, cepat dan mengumpulkan semua orang kita untuk mengejar Z.K. Williams dengan segala cara. Ya, Pak, jawab Samuel. Sementara itu, mata Frankie berseri-seri karena kegembiraan. Akhirnya, aku membalas dendam. Sementara itu, Z.K. sedang mengemudi ke White Ridge, kampung halaman Hudson. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang dilakukan Hades di belakang punggungnya. Faktanya, dia tidak peduli apakah Hades melakukan sesuatu di belakangnya. Bagaimanapun, dia adalah jenderal yang maha kuasa. Oleh karena itu, dia tidak gentar tidak peduli dengan tantangannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar suara Lacey dari dalam mobil. Jawab teleponnya. Z.K. Cepat jawab teleponnya. Z.K. Z.K. terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa saya mendengar suara Lacey di dalam mobil? Tapi dia segera menyadari bahwa itu adalah nada dering ponselnya. Lacey telah menyuarakan dan menjadikannya sebagai nada dering untuk teleponnya. Gadis ini, gumam Z.K. pada dirinya sendiri sambil tersenyum dan mengeluarkan ponselnya. Itu adalah telepon dari Paman Williams, pengurus rumah tangga keluarga Williams di Ateville. Dia menolak panggilan itu tanpa ragu-ragu. Pembantu rumah tangga, Ben, sebelumnya memberi Z.K. 200 juta mas kawin atas perintah keluarga Williams. Tetapi Z.K. menolak untuk menerima dan memperingatkan keluarga Williams agar tidak mengganggu hidupnya lagi. Dia tidak ingin berhubungan dengan keluarga Williams di Ateville. Karena itu, dia menolak untuk menjawab panggilan dari Ben kali ini. Tanpa diduga, Ben terus menggali tidak peduli berapa kali dia menolak panggilannya. Jadi Z.K. tidak punya pilihan selain menjawabnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Paman Williams? Jika bukan karena Ben, Z.K. pasti sudah mati di keluarga Williams saat itu. Jadi dia tidak terlalu peduli terhadapnya. Ben buru-buru bertanya, Tuan, saya mendengar Anda datang ke distrik Riverdale, bukan? Saya baru saja mendapat kabar bahwa keluarga Forrest dari distrik Riverdale ingin menyerang Anda. Apakah Anda ingin saya membantu Anda menyingkirkan mereka? Bagi keluarga Williams, keluarga Forrest di distrik Riverdale hanyalah sebuah keluarga kecil. Akan sangat mudah bagi mereka untuk menyingkirkan keluarga Forrest. Paman Williams, seperti yang saya katakan, keluarga Williams tidak diizinkan untuk campur tangan dalam urusan saya lagi. Jawab Z.K. Baiklah kalau begitu. Ben menghela napas. Tidak ingin memaksanya. Dia tahu bahwa keluarga kecil Forrest sama sekali bukan ancaman bagi Z.K. sekarang. Ben melanjutkan dengan mengatakan, Tuan, kami memiliki proyek bernilai miliaran dolar di White Ridge yang Anda tuju. Jika Anda tertarik, saya akan dengan senang hati memberi Anda proyek untuk dimasukkan ke dalam Linton Group. Tidak tertarik, yah, aku mengemudi. Paman Williams. Jadi aku menutup telepon. Kata Z.K. sebelum menutup telepon tanpa ragu sedikit pun. Ben menatap ponselnya. Merasakan rasa kehilangan yang dalam. Dia tidak menyalahkan Z.K. karena begitu acuh tak acuh dan kejam karena keluarga Williams memang sudah keterlaluan saat itu. Z.K. telah melalui segala macam rintangan saat tumbuh dewasa. Jadi tentu saja, dia sekarang membenci pelaku kejahatan. Setelah beberapa saat, Ben menghela napas, dan menenun orangnya. Siapkan mobilnya. Kita akan pergi ke White Ridge untuk mengirim hadiah. Adalah urusan Z.K. apakah dia ingin menerimanya. Tetapi keluarga Williams harus memperjelas pendiriannya. Asisten Ben terkejut. Orang kuat macam apa yang tersembunyi di White Ridge yang benar-benar bisa membuat Ben pergi ke sana secara pribadi untuk mengirim hadiah. White Ridge adalah desa kecil tingkat 18 di kota tingkat 18. Bahkan mobil Santana Z.K. yang compang camping dianggap sebagai barang berharga di desa miskin ini. Saat dia melihat pemandangan yang familiar di White Ridge, Z.K. diliputi emosi. Dia tidak bisa tidak mengingat masa lalu yang indah yang dia habiskan bersama Hudson dan saudara-saudaranya di sungai kecil dan hutan di persahabatan. Tahun-tahun tanpa beban sebagai seorang remaja telah berlalu tanpa bisa diperbaiki lagi.
Mobil Zeke menarik perhatian penduduk desa. Mereka mulai berspekulasi. Siapa jagoan besar yang datang ke desa kita? Ya, mungkinkah putra Scott yang bekerja di kota telah kembali? Tidak. Ini bukan merek mobil anaknya. Ayo pergi dan periksa. Zeke segera tiba di rumah orang tua Hudson. Halaman pedesaan yang bobrok seperti desa ini. Pintunya terbuka lebar, memungkinkan Zeke melihat bagian dalam halaman. Meskipun halamannya bobrok, itu bersih dan rapi. Alat-alat bertani ditempatkan di sisi timur pekarangan sedangkan sekawanan ayam dipelihara di sebelah barat. Tidak ada yang berubah. Rasa hangat pengumuman Zeke. Senyum terbentuk di sudut mulutnya saat dia tidak sabar untuk berjalan ke halaman. Dia melihat ke dalam ruang tamu dan melihat dua orang yang dia rindukan, orang tua Hudson, Kyle dan Olivia. Mereka terlihat jauh lebih tua dengan rambut beruban dan wajah berkerut. Tapi sikap mereka masih sama seperti sebelumnya. Saat itu, pasangan itu telah membuat kesepakatan dengan Zeke bahwa mereka akan mengira mereka akan menjadi anak baptis setelah kelulusannya. Namun, Zeke telah dikirim ke penjara tepat setelah lulus. Jadi rencana mereka belum selesai. Zeke, namun, sudah menganggap mereka sebagai orang tua yang dibaptisnya. Pada saat ini, raungan seorang pria parubaya tiba-tiba terdengar dari ruang tamu. Suara itu jelas suara Jonas yang sebelumnya telah dibeli oleh Frankie untuk memikat Zeke ke Whiteridge. Luka di kepalaku disebabkan oleh anak baptismu. Zeke, jadi kamu harus bertanggung jawab untuk ini. Juga, putramu, Hudson, akan mati karena penyakit itu tanpa bantuanku. Pikirkanlah, apakah kamu lebih suka membiarkan putrimu menikahi putraku? Atau menyaksikan kedua putramu mati. Pilihan ada di tanganmu. Teriakan Jonas membuat Kyle dan Olivia membekukan ketakutan. Olivia mulai menangis. Air mata mengalir di pipinya. Dia memohon. Jonas, kami tidak dapat memutuskan pernikahan putri kami karena kami harus berdiskusi dengannya. Tolong beri kami waktu. Jonas bersinar dingin. Aku bisa memberi lebih banyak waktu. Tetapi apakah polisi dan penyakit akan memberi anakmu lebih banyak waktu? Mendengar ini, Kyle dan Olivia dipenuhi dengan rasa putus asa yang lebih dalam. Zeke mengetahui pada saat itu bahwa dua orang sedang duduk di seberang Kyle dan Olivia. Yang lebih tua adalah Jonas Kalum, paman Hudson. Mengenai yang lebih muda, Zeke samar-samar mengatakan bahwa dia adalah putra Jonas, Joshua Kalum. Joshua terkenal di desa karena penampakan mengerikan dengan kulit gelap, bintik-bintik, dan bibir sumbing. Dia belum menemukan seorang istri meskipun dia hampir berusia 40 tahun. Menurut apa yang Jonas katakan, Zeke dapat mengatakan bahwa Jonas tampaknya menggunakan Hudson dan dirinya sendiri untuk mengancam Kyle dan Olivia agar membiarkan putri mereka menikah dengan putranya, Joshua. Saat memikirkan Sofia, putri wali baptisnya, Zeke tidak bisa menahan senyum. Sofia setahun lebih tua dari Zeke, jadi dia memperlakukannya seperti kakak perempuannya. Ketika dia masih muda, dia dan Hudson sering mengikuti Sofia dan berkuda. Sofia terkenal dengan kecantikannya di desa dengan sosok langsing anggun dan wajah cantik. Sebagai gadis tercantik di desa, dia telah membuat nama yang cukup untuk dirinya sendiri di kota. Zeke naksir Sofia ketika dia masih di sekolah dan bahkan menulis surat cinta untuknya. Tapi dia menyerah setelah pengakuan itu membuatnya sangat marah sehingga dia memukulinya. Jika Sofia benar-benar menikah dengan Joshua, itu akan benar-benar seperti melempar mutiara di depan babi. Mengesampingkan penampilan, Joshua hampir 20 tahun lebih tua dari Sofia. Tidak hanya Kyle dan Olivia yang tidak akan menyetujuinya, tetapi Zeke juga tidak akan menyetujuinya. Bagaimanapun, dia adalah cinta pertamanya. Dia melangkah ke ruang tamu. Hai, ayah, ibu, aku kembali. Zeke memutuskan untuk memanggil mereka ayah dan ibu meskipun tidak ada upacara formal. Namun, Kyle dan Olivia bingung dengan bentuk alamat web yang dia gunakan. Setelah mereka akhirnya mengenali siapa Zeke, mereka langsung diliputi emosi. Olivia buru-buru berjalan ke arah Zeke, dan meraih tangannya, menangis kegirangan. Zeke, kamu akhirnya kembali. Kamu pergi tanpa memberitahu kami setelah lulus dan tidak kembali selama bertahun-tahun. Tidakkah kamu tahu betapa khawatirnya aku dan Kyle? Kyle juga datang dan meninju dada Zeke. Kamu bajingan kecil. Kami telah mencarimu selama bertahun-tahun. Di mana kamu bersembunyi? Olivia tidak bisa makan dan tidur nyenyak. Dan bahkan memanggil namamu dalam mimpinya. Dia sangat memohon keselamatanmu di luar sana. Lihat dirimu.
Bagaimana kamu bisa memukulnya ketika dia baru saja kembali? Olivia langsung membela Zeke. Zeke, kamu sudah tumbuh lebih tinggi. Aku ingat kamu mencapai bahuku saat itu. Tapi kamu 1 kaki lebih tinggi dariku sekarang. Ini sangat bagus. Zeke sangat terkejut sehingga terbentuk benjolan di tenggorokannya. Meskipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan mereka, hubungan yang mereka miliki jauh lebih baik daripada anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Ternyata saya selalu punya rumah selama ini. Rasanya sangat menyenangkan memiliki keluarga yang peduli padaku. Dia menahan air mata dan berkata, saya bergabung dengan tentara setelah saya pergi. Jadi saya tidak bisa menghubungi dunia luar. Saya sekarang telah membuat nama untuk diri saya sendiri. Jadi saya kembali untuk membawa kalian berdua kembali ke rumah saya, untuk tinggal bersamaku. Olivia menghela napas. Aduh, Zeke, kami sudah mendengar tentang situasimu. Kamu tidak perlu menghibur kami. Jangan khawatir. Kami tidak terlalu tua dan bisa mencari nafkah sendiri. Kamu harus berhenti main-main di luar sana dan kembali. Kyle dan aku akan membangun rumah dan mendapatkan istri tercinta. Zeke bingung. Berantakan. Mengapa saya harus main-main di luar sana? Sial. Jonas pasti memberi mereka omong kosong yang membuat mereka berpikir aku tidak baik-baik saja. Jonas tiba-tiba kehilangan itu. Kamu anak nakal. Beraninya kamu kembali ke sini. Kamu meninju saya di dalam mobil dan membuat saya gegar otak. Ketika saya bangun di sebidang tanah kosong, saya dipukuli oleh sekelompok orang asing. Mereka pasti dikirim oleh Anda. Karena ini, saya telah menghabiskan total 300.000 hanya untuk perawatan medis. Anda harus memberi saya inovatif. Putranya, Yoshua, juga menjadi marah saat dia menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan menuju Zeke. Bajingan, beraninya kamu memukuli ayahku. Aku akan membunuhmu. Kyle ketakutan. Dia dengan cepat menghentikan Yoshua di jalurnya. Yoshua, tenang, tolong, tenang, Jonas, Yoshua. Karena Zeke telah menyakitimu, kami pasti akan memberikan penjelasan. Namun, Zeke baru saja kembali. Dia mungkin sangat lelah. Kamu harus pulang dulu. Kami akan berbicara tentang kompensasi besok. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Jonas berkata dengan marah. Kamu mungkin berencana untuk meminta Zeke melarikan diri malam ini dan menghindari hukuman. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Baik kamu menikahkan Sofia dengan putraku, atau aku memanggil polisi untuk menangkap Zeke dan kamu memberiku kompensasi $300.000 sepenuhnya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.